Selamat datang di Mozaik Keluarga. Acara Mozaik Keluarga membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mozaik Keluarga bersama saya Laurencia Lisa. Pada saat hari ini kita kedatangan dua rekan saya. Yang pertama ada Ibu Syaneta, ada Ibu Mia Syaneta, dan juga ada rekan saya Mario. Oke, nah jadi hari ini seperti biasa kita akan membahas salah satu cerita dari narasumber yang mengirimkan isu-isu atau diskusi yang mau kita bahas melalui email. Ini juga mengingatkan buat para sahabat Mozaik Keluarga, kalau misalnya ada permasalahan atau ada isu yang pengen dibahas, jangan lupa untuk bisa dikirimkan di mozaikkeluarga@gmail.com. Nanti untuk semua cerita yang masuk, kita bisa pastikan kalau namanya akan disamarkan. Nah, untuk siaran pada hari ini akan ada cerita dari rekan saya Mario ya, yang kemarin sempat mendapatkan suatu cerita dari teman-teman di luar sana. Silakan. Iya, terima kasih Lisa. Jadi ada satu kondisi nih, satu situasi di mana sebut saja namanya Abi. Dia ini udah berumur late 20s, 20-an. Secara karir udah bekerja dengan baik, perusahaannya bagus, pendapatannya oke. Kemudian suatu saat dia itu pindah kerja dari perusahaan yang besar ke perusahaan yang bisa dibilang biasa aja, kecil. Dan tidak begitu ternama karena baru mulai usahanya ini. Di perusahaan baru ini dia ini bingung, kok perusahaannya nggak sekeren yang dulu ya, dari kantornya, orangnya, kemudian mungkin prosedur-prosedurnya masih nggak jelas semua. Karena lebih kecil juga kali ya. Lebih kecil. Lalu kenapa dia pindah kira-kira? Pendapatannya naik. Iya, pendapatannya naik. Cuman dia itu mungkin lupa, ini perusahaan kecil dia belum ada bayangan karena terbiasa di perusahaan besar. Kemudian di perusahaan kecil ini dia ini ternyata juga orangnya overthinking. Karena dia nih di perusahaan kecil ini apakah dia sustain, kemudian bahkan suatu saat karena dia punya bos baru. Bos baru ini nih kebetulan karena dia si Abi ini orang baru, bosnya ini nggak terlalu banyak mengasih kerjaan. Positifnya adalah bosnya berpikir bahwa kamu adaptasi dulu. Tapi si Abi ini berpikir bahwa bosnya apakah nggak percaya sama saya ya? Padahal baru seminggu kerja tuh. Kan itu adalah waktu nih, waktu yang dibutuhkan untuk dia. Dia jadi berpikir yang macam-macam, aneh-aneh. Overthinking banget. Jadi kayak apakah saya ini salah? Padahal nggak ada yang salah. Teman-temannya dengar cerita dia kan udah curhat. Kemudian ngobrol. Ya memang nggak ada yang salah, tapi kenapa si Abi ini berpikir seperti ini? Nah ini yang kejadiannya ya seperti ini nih. Apakah dia ini juga terkesan kayak panikan, takutan, karena terus dia nggak terbiasa dengan hal yang tidak jelas, padahal memang si bos ini hire dia untuk membuat semuanya lebih jelas. Tuh. Dan kalau nggak salah ya, tadi Rio kan dibilang dia itu ditarik ke situ untuk menggantikan seseorang gitu ya. Lalu sebetulnya keluhannya apa selain tadi dia ngerasa overthinking terhadap bosnya, keluhan terhadap kayaknya tadi sempat kesebut ya, dengan kondisi kantor mungkin bisa kondisi kantornya itu memang
dari kantor besar ke kecil ya kita bisa bayangkan mungkin kantor yang secara kasat mata aja lebih keren yang di besar. Cuman yang kecil ini kayak tempatnya kecil, tapi rapih ya, proper untuk kerja. Kemudian dia itu juga menggantikan teman dia yang resign atau karyawan yang resign, tapi secara handover nggak jelas. Ya memang agak wajar juga sih, itu bukan hal yang negatif. Dia berpikir kayak, apakah ini kok semuanya serba nggak jelas, saya ini salah apa enggak. Dia bahkan tadi mungkin saya sempat mention bahwa si bosnya ini hire dia untuk membuat sesuatu lebih jelas, untuk membantu si bosnya dalam melakukan atau mengembangkan usahanya, pembenahan juga. Namun si Abi ini berpikir bahwa wah ini adalah tempat yang kacau balau. Kenapa saya bahkan harus kasih tahu bos saya gimana cara kerjanya? Sedangkan si bosnya juga berpikir, ya kita sama-sama bantu nih. Mungkin saya ada kekurangan, kamu bisa nggak bantu saya gitu. Memang si bosnya ini nggak secara lettered ngomong, kamu bantu saya begini, enggak. Tapi memang karena dia sudah di mid level, bosnya beranggapan bahwa harusnya dia itu udah mengerti dan bisa kasih saya advice. Rio kalau nggak salah, yang cerita ke Rio ini kan adalah salah seorang teman dari si Abi ya. Nah, kenapa dia sampai cerita tuh kalau nggak salah juga karena teman ini khawatir ngelihat kondisi Abi yang stres. Terus apalagi yang membuat akhirnya jadi temennya mikir ini udah nggak sehat nih apa aja. Jadi si teman ini yang kebetulan cerita ke saya, dia berpikir bahwa ini kayaknya untuk umur segini agak nggak bener deh. Kasian, umur masih panjang, kita harus bantu kasih motivasi atau bantu kasih penjelasan dengan kondisi seperti ini yang dimana dengan ini bukan negatif loh, tapi positif. Namun si teman ini tiap hari kasih motivasi, lama-lama capek juga. Apa yang salah ya di dalam hal ini? Padahal dia bukan orang yang kurang, tapi dia juga orang yang sebenarnya pintar sekali. Namun dia sangat ketakutan istilahnya. Dan tadi sepertinya temannya ini juga mengkhawatirkan karena dia sampai stres si Abi ini, gitu. Dan dia juga rasanya kena masalah sedikit. Gitu dia udah kelepak-kelepak, udah kelimpungan. Jadi orang yang terkesan gampang stres gitu. Gampang stres, gampang nyerah juga. Gampang nyerah juga, terus gampang ya lama-lama dia kan sering curhat, yang dicuhatin juga kayaknya saya mau kerja dulu ya gitu. Jadi masa terganggu juga, takutnya malah membawa situasi ini menjadi situasi yang toksik di dalam baik kehidupannya si Abi maupun kehidupan di dalam kantor tersebut. Jadi mungkin kalau boleh di summary-in ya, Bu Jan, kayaknya kalau menurut ini saya, sepertinya temannya Abi ini merasa khawatir dengan Abi yang overthinking dan stres terus-terusan. Padahal sebetulnya masalah yang terjadi di pekerjaan itu masalah yang sehari-hari wajar dan sebetulnya nggak ada yang perlu distresin gitu. Jadi sebagai seorang teman, sebetulnya apa sih yang bisa kita bantu supaya si Abi tidak stres dan banyak pikiran lagi gitu ya, apalagi mengganggu apalagi mengganggu temannya sendiri gitu kan, dan tidak jadi overthinking. Dan juga saya juga jadi tertarik membahas gimana caranya si Abi bisa menjadi overthinking seperti sekarang, dan apakah ada cara ya yang bisa dilakukan untuk mencegah itu semua gitu, rekan Shan. Tadi kalau nggak salah waktu kita ngobrol, Rio sempat mention juga bahwa temannya itu menanyakan ya Rio, apakah ini dia jangan-jangan termasuk generasi strawberry gitu ya, ada disebut itu ya? Iya, jadi dia berpikir memang kita juga pernah baca bahwa ada ini namanya strawberry generasi strawberry. Apakah kayak gini ya gitu? Apakah bisa gimana caranya kalau ini sudah terjadi, apakah masih bisa diperbaikin atau masih bisa dikasih tahu gitu. Tapi mungkin diceritain dulu kali Bu Shan, generasi strawberry itu apa sih? Iya, jadi kalau menurut ini ada seorang pakar juga ya, Prof. Reynald Kasali yang sering juga membahas ini gitu. Jadi sebenarnya yang dimaksud strawberry itu ya
kita tahu buah stroberi itu kena gecek sedikit juga sudah penyok, gampang. Bukan tipe buah yang tough gitu kan, ya kesenggol dikit, ke apa dikit udah ini. Nah, ini ibarat sih sebetulnya kalau kita bicara generasi stroberi dulu adalah generasi yang biasanya dari sejak kecil itu sudah mendapat berbagai kemudahan dengan sangat mudah deh, apapun yang sebetulnya belum saatnya dia terima gitu. Dan nanti kita akan bahas juga bahwa kan larinya itu dari siapa ya, pasti kan dari parentsnya, dari orang tua betul. Ya itu makanya sekarang ada istilah strawberry parents gitu. Nah kita nggak tahu, mungkin saja yang dimaksud oleh teman si Abi tadi ini jangan-jangan ini termasuk generasi strawberry itu mungkin ada benarnya kalau melihat bahwa masalah-masalah kecil semua jadi masalah gitu loh. Nah kita kembali ke apa sih strawberry tadi ya, generasi strawberry. Itu adalah biasanya generasi anak-anak yang mendapatkan begitu banyak kemudahan sehingga mereka tidak terlatih untuk bagaimana mengatasi kesulitan. Kemudahan itu misalkan dari mulai dapat ajudan atau mbak deh di rumah yang mengurusi A sampai Z semua kebutuhannya. Kadangkala saya kenal loh anak yang SMA itu masih dipakai kaos kaki aja masih dipakein mbaknya, gitu loh. Jadi kalau mandi masih mbak anduk, mbak itu menjadi kata sakti loh. Mbak makan, mbak anduk, mbak ini semuanya beres dengan satu kata. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau dibiasakan rasanya anak itu ya terbiasa enak. Makanya tadi kan sempat disebutkan bahwa Abi pertama bekerja di kantor yang serba semuanya fasilitasnya oke. Itu dia banget deh. Betul. Ya kan? Gak kaget ya. Gak kaget dan dia menikmati itu gitu. Tapi namanya orang kan dia tergiur juga untuk dapat penghasilan yang lebih besar. Itu kan tadi kita tanya di awal. Dan penghasilan lebih besar itu tentunya saja tidak diberikan segitu mudahnya kan, ada tantangan di situ. Nah ini yang pasti tidak terpikirkan oleh Abi. Jadi bayangin aja perusahaan yang jauh lebih kecil mau membayar jauh lebih besar, itu kan pasti ada challenge atau tantangan ya orang mau membayar begitu. Nah antara lain tadi sudah disebut tantangannya adalah menggantikan orang temannya yang keluar, lalu di situ ada permintaan dari bosnya agar bagaimana dia bisa memanage pekerjaannya jangan lebih jelas, dengan lebih bagus gitu ya, mungkin juga lebih terkoordinir lah. Nah saat anak-anak yang biasanya generasi strawberry ini dilepas, disitulah mereka biasanya gamang gitu loh, karena tidak terbiasa diberi kesempatan untuk memutuskan sesuatu. Semuanya dia tinggal terima beres semua, gitu kan. Nah ini yang membuat anak-anak seperti ini kalau ada masalah sedikit, apalagi masalah besar, itu gampang stres. Dan kalau itu tidak bisa terurai, misalnya gini, kalau sudah kerja kan banyak yang orang sudah berpenghasilan belum tentu sekarang masih tinggal sama orang tuanya. Kalaupun masih, pasti orang tua nggak tahu dong masalah di perusahaannya A sampai Z-nya. Dan pembantu yang biasa meladeni nggak mungkin bisa membantu, ya kan? Supir, ajudan, apapun nggak bisa. Nah inilah letaknya di mana stres itu akhirnya akan numpuk gitu loh. Akan numpuk. Jadi sebetulnya kembali kalau menurut saya ya, kembali ke pola yang diajarkan oleh orang tua. Ada sebutan strawberry parents, ya. Strawberry parents itu ya orang tua saya bacakan ya sedikit yang seperti yang sudah diungkapkan oleh Prof. Reynald Kasali, ya dia penulis buku, akademisi kita tahu ya. Menurut beliau, strawberry parents adalah orang tua yang memberikan semua kemudahan dan fasilitas bagi anak-anaknya sebelum waktunya dan selalu turut serta ketika anak bermasalah, bahkan untuk hal yang sederhana. Nah, fasilitas yang diberikan misalnya ada ajudan, tadi saya sudah sebutkan, asisten pribadi, driver yang melayani anaknya
layaknya seorang bos. Orang tua yang selalu melibatkan diri untuk urusan anak-anak saat mereka berebut mainan, saat bikin PR. Kita lihat loh sebetulnya dari ini kebiasaan di masyarakat kita ya. Dari sejak anak kecil itu orang tua alih-alih dia mendidik anaknya mandiri gitu, malah take over semua masalah anak. Saya pernah sebutkan deh di salah satu sesi kita, PR ketinggalan, yang ribut orang tuanya. Supir suruh ngantar, kalau perlu orang tuanya datang sendiri menghadap dan mengambil alih kesalahan si anak dengan misalkan bilang, Bu, tadi saya salah, tadi saya nggak sengaja ngeluarin buku PR ini, jadi bukan anaknya yang salah, saya yang salah. Itu kan anaknya kalau tahu itu kesalahan dia kan anaknya mikir, wah, bukan saya yang salah. Bukan salah. Itu dibiasakan seperti itu. Banyak lagi hal lain. Misalkan anak dapat tugas bikin kerajinan, yang bikin orang tuanya mbaknya. Nah, seperti itu. Bahkan yang lucu ya, saya lihat ya di beberapa sekolah ya, beberapa kali gitu. Sekolah itu kan mengajarkan anak berbela rasa. Misalkan ada gempa di satu daerah. Yuk anak-anak tuh diajarkan untuk bagaimana kita berbela rasa pada mereka yang menderita. Ngumpulin sembako judulnya. Tapi tuh nggak yang apa yang dilakukan si anak? Yang beli sembako mbaknya, yang nganter ke sekolah si supirnya. Jadi anak ini belajar apa? Nggak belajar apa-apa. Ya, nah pola seperti ini kalau dibiarkan akan berlanjut. Bahayanya saat anak itu sudah terjun ke masyarakat, saat dia bekerja. Karena di situ orang tuanya pun tidak berhak apapun kan. Betul. Orang tuanya kan nggak bisa take over, sini saya yang kerjain, kan udah nggak bisa gitu loh. Nah ini bahaya besar buat si anak. Apakah bisa diatasi? Ya sebetulnya tetap bisa diupayakan lah. Bahwa berhasil 100% juga belum tentu gitu. Walaupun umurnya udah 20 tahun ke atas ya, Bu Syan ya. Iya. Tapi begini, masih untung kalau anak itu bisa masih bergabung, masih tinggal dengan orang tuanya. Nah, saran saya adalah sebetulnya si temannya Abi ini ada baiknya kalau nolong mainlah ke rumah misalkan. Nah, terus misalkan kan ketemu dengan orang tuanya, ngobrol sambil lalu bukan mengadu ya, tapi ngobrol kayak gini, terus jelasin. Nah, orang tuanya itu kan mungkin dia akan ngeh juga gitu loh, mungkin akan tanya ke Abi. Nah, temennya di lain pihak dia akan encourage, menguatkan Abi untuk cerita gitu loh, untuk cerita ke orang tuanya. Terus nanti minta bantuan orang tua, misalkan untuk juga menguatkan si Abi misalkan ini agak susah ya karena orang tuanya sendiri sebetulnya harus berubah gitu loh. Ya kan? Jadi tidak mudah merubah orang tua, tapi orang tuanya kalau ngeh bisa aja dapat cari kesempatan untuk ketemu sendiri sama orang tuanya, temennya ini. Misalkan saat si Abi belum keluar gitu. Nah tante aku pingin bicara sendiri nih, pingin nyampein, tapi jangan ada Abi, ini untuk kebaikan Abi misalkan. Orang tuanya kan akan aware gitu. Nah justru yang diharapkan bisa membantu di temennya. Jadi misalkan temennya bilang, tante ini kayak gini situasinya. Sebetulnya itu nggak begitu, nggak sesusah itu gitu loh. Cuman Abi ini overthinking, terlalu gini-gini. Diharapkan nanti minta bantuan tante untuk ngasih tahu. Nah nanti kalau misalnya ya itu yang harus diupayakan supaya ibunya akhirnya mikir gitu loh, karena ini kayaknya dia ketakutan nggak penting tante, jadi aku tuh juga takut, khawatir gitu ya. Nah itu sampai kan ada orang kalau perlu sedikit menyindir nggak apa-apa. Misalkan gini, sampai jadi kan saya nggak enak tante kalau bilang ini kebiasaan enak nih, kebiasaan dimanja. Saya kayaknya jadi temennya gimana kalau nggak nyampein gitu loh. Jadi dicoba. Jadi temennya ini harapan loh. Untuk membantu untuk ini ke orang tuanya. Nah sambil coba diomongin, tapi diomongin nih gini, dibalik gitu loh. Kalau kita udah tahu dia ini efek dari manjanya dia gitu loh. Misalkan dengan cara yang jangan menghakimi. Jadi temannya misalkan ke Abi ngomong gini, Abi,
kamu kan dari dulu ini yang aku dengar kamu tuh oke banget loh, bagus banget gitu. Sekarang udah kerja, kamu itu kan pindah di sini, kamu diterima, itu orang pasti percaya, bos pasti percaya bahwa kamu bagus gitu loh. Bi, apa sih susahmu? Gitu, coba aku bantuin. Tapi jangan ikut toksik. Jadi suami temennya ini justru memberikan motivasi yang lebih tak, jangan cuman motivasi itu bisa kadarnya beda-beda. Misalkan dia bilang gini, gak lah kerja dimanapun sama, itu nggak kena gitu loh. Tapi lebih menjurus lebih ke poin-poinnya. Jadi masalahmu apa sih? Ini gini, gini. Misalkan, setauku bos nggak pernah ngomong jelek kok tentang kamu, gitu loh. Jadi langsung straight to the point aja ya, nggak usah kemana-mana ya. Jadi jangan yang terlalu umum. Harus spesifik. Iya, harus yang to the point, supaya dia tuh nangkep gitu loh. Apalagi ini kebiasaan Abi dari kecil kan, dia selalu disuguhin to the point gitu kan. Gitu. Dia nggak dibiasakan berpikir, benar nggak sih? Jadi kalau kita nasihati dia dengan cara memberikan pilihan supaya dia berpikir, ya kurang gitu loh. Dia kurang bisa nangkep ya. Kurang bisa nangkep. Jadi pola mendidik Abi kayak anak kecil tadi diterapin, tapi sekarang dengan tujuan untuk kebaikan kan, gitu loh. Dia mulai dilepas, jadi Bi kamu bisa kok. Nah kalau nanti dia melakukan satu kebaikan gitu, dia bilang, Bi tuh kan kamu bisa. Jadi dipuji juga, diberikan, ditumbuhkan rasa percaya dirinya. Nah ini upaya dari temennya. Jadi rasanya ini saya appreciate loh, ada temen yang care ya, mau cerita, mau mencarikan solusi. Nah untuk orang-orang di sana berarti Anda tuh lebih beruntung gitu loh. Kamu bisa nangkep, cuman barangkali belum tahu caranya. Mudah-mudahan acara kita ini bisa membantu gitu loh. Tapi jadi belajar banyak banget sih Bu Shan, terutama masukannya juga ya buat tadi temannya Abi, dia bisa memberikan encouragement juga ke Abinya dengan lebih direct dan to the point supaya Abinya juga langsung paham dan mengerti. Tapi selain itu dia juga bisa masuk ke keluarganya Abi, memberitahu ke orang tuanya Abi situasi yang Abi juga temui supaya dari sisi keluarganya juga bisa memberikan positive enforcement juga gitu kan. Ke keluarganya Abi. Dengan cara gini kan orang tuanya juga keluarganya masih digarap maksud saya. Masih. Jadi dengan cara misalkan tante-tante itu sebetulnya bisa kok dengan begini kok tante, supaya itu akan ibunya juga tenang, bahwa sebetulnya bisa, dan itu akan disampaikan ke Abi. Jadi ibunya digarap juga dengan cara yang membangkitkan semangat untuk membantu anaknya. Jadi memang berat sih menggarap dua. Menggarap dua ini ibu dan anak langsung, dan digarap oleh orang yang sebenarnya di luar keluarga ya. Tapi sebetulnya bisa banget dilakukan ya Bu Shan ya. Sangat bisa. Ya, semoga membantu ya. Semoga membantu ya. Demikian siaran kita hari ini, tapi yang pasti kita belajar banyak banget dari apa itu artinya strawberry generation, bagaimana kita cara menanggulangi ketika sekarang kita sudah memiliki teman atau partner yang mungkin dari strawberry parents, dan juga bagaimana cara intervensi ke keluarga yang punya pemikiran strawberry seperti tadi itu ya. Terima kasih banyak ya Bu Shan dan Mario atas diskusinya hari ini, mengingatkan juga untuk para sahabat Mozaik Keluarga, kalau nanti ada cerita apapun juga atau ada curhatan apapun bisa dikirimkan ke email kami di mozaikkeluarga@gmail.com. Jangan lupa membangun bangsa dimulai dari keluarga.